penceramah yang terkenal dengan ucapan kontroversialnya kembali meracau tak mendapat keadilan. Bahar bahkan sesumbar mengancam Presiden Joko Widodo setelah dirinya nanti bebas. Gimana Mas Habib? Habib tanggapannya gimana? Saya sampaikan ke Jokowi, tunggu saya keluar. Ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya keluar dan akan dia rasakan pedasnya. Saya menasihatin saja. Dan ini lebih baik kita lakukan. Jangan mudah menghina pemimpin, teman-teman sekalian. Tidak boleh. Menghina fisiknya, menghina apalah, menghina jalur nasabnya. Tidak boleh ini, teman-teman sekalian. Ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu surga, berdiri depan pintu penguasa. Kata Nabi SAW, Man ahana amiruhu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan hina dia. Sidang Bahar bin Smith dalam kasus penganiayaan sopir taksi online kembali dilanjutkan. Bahar mengaku memukul korbannya sebanyak 3 kali. Bahar mengaku lupa di bagian mana ia melakukan pemukulan. Namun majelis hakim kemudian mengungkap dari hasil visum ada memar di kepala korban. Apa urusannya sama kita? Belum tentu kita juga mampu kalau kita jadi pemimpin. Saya sudah sering bilang, biasanya penonton bola lebih pintar daripada pemainnya. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Pemainnya sudah latihan 20 tahun jadi pemain bola, tendangannya sudah bagus, begitu meleset bodoh gitu ya. Saya janji memakmurkan, mesejahterakan rakyat. Setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Saya tanya, kamu sudah makmur? Kamu sudah sejahtera? Yang dibilang ulama memukuli ya, kalau udah memukuli orang ya urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Ya mesti seperti itu. Masa mukuli sampai berdarah-darah, ya mesti polisi pasti bertindak kan, kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Padahal dia kalau tendang belum tentu ya. Belum tentu. Sekarang saya tanya teman-teman, kalau yang sudah punya usaha ya, anggap pegawai antum 3 orang atau 5 orang. Betapa rumitnya kita urus mereka, kontrol dia datang jam berapa, dia keluar jam berapa, pekerjaannya sudah selesai atau belum. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Bagaimana kalau 10 orang pegawai? Bagaimana kalau 100 orang pegawai? Bagaimana kalau lingkup RT yang mungkin menaungi 200-300 kakak? Bagaimana kalau lingkup camat? Saya pernah duduk dengan seorang camat, saya tanya, Pak, berapa keluarga di bawah naungan Bapak? Dia bilang kurang lebih 3.000. Dengan harapan sebagian daripada harta mereka, sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram engkau bilang halal, yang hak engkau bilang batil, yang batil engkau bilang hak, kata Allah. 3.000 kakak di bawah naungan dia awasin muter-muter. Lebih tinggi daripada itu mungkin ada bupati, ada wali kota, udah lingkup lebih luas lagi, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu rumah. Di atasnya lagi gubernur lebih besar. Bagaimana dengan presiden? Masih syukur presidennya kalau masih bisa senyum. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang sengsara, di lockdown, dimatikan di dalam rumahnya sendiri. Saya ridho, saya ikhlas, besok di penjara lagi. Lah ya, betapa rumitnya urus negara sebesar ini. Lalu antum datang tiba-tiba membicarakan di sebelah got, di warung kopi, ini orang bodoh, ini orang tidak pintar, ini orang tidak tahu, copot saja. Itu Jokowi, itu presiden kita. Kalau dia mau lengser, kemudian dia bertobat, minta kepada Allah ampunin aku, Allah akan ampunin dia. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Enak benar memang baju kaos nih. Tidak boleh teman-teman sekalian. Daripada antum bicara tidak benar, doakan kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dia, berikan hidayah, berikan dia mudahin bayar ini, bayar utang. Kita doakan kebaikan. Mestinya begitu. Mereka yang telah mendolimi itu, yang dolim wajib itu. Kalau dia sudah mendolimi, sekarang dia sadar, Allah akan menerima tobatnya. Tapi dia lengser, dia harus lengser, dia harus turun. Baru dari sore saya keluar dari penjara, tapi saya telah bersumpah ketika di pengadilan Bandung. Dalam sidang kali ini Bahar mengaku memukul korban dengan tangan kosong. Di sini Nabi SAW mengatakan bahaya ancamannya ya. Ancamannya adalah Allah tidak akan lihat. Allah akan siapkan azab yang pedih.
Allah tidak akan bantu dia di timbangan amalnya. Adalah seseorang yang tidak membaiat, tidak menerima pemimpinnya kecuali karena urusan dunia. Ia pun menegaskan tidak akan meminta maaf atas semua ujarannya sebagai kepala negara dalam beberapa kesempatannya saat sedang berdakwah. Saya tidak akan minta maaf. Saya lebih baik busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sekali lagi, saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat. Ini tentu ancaman ya, artinya azabnya pedih. Lebih baik kita doakan kebaikan. Ini saran. Saya alhamdulillah bicara tentang lingkup hukum syar'i. Dengan modal pintar, tanpa akhlak, tanpa adab, tanpa sopan santun, seseorang bisa jadi mulia, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Kalau Fir'aun, teman-teman sekalian, Fir'aun mengaku Tuhan nih. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Luar biasa kalimatnya. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, ucapkan kalimat yang baik. Fir'aun ngaku Tuhan. Gimana Mas Habib? Habib tanggapannya kan gimana? Saya sampaikan ke Jokowi, tunggu saya keluar. Gimana Pak? Ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya keluar dan akan dia rasakan pedas dan Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Disuruh nasihati baik-baik, Fir'aun jangan, kamu salah. Gitu bahasa. Jadi harusnya kita santun ini ya. Karena perintah Allah, jangan lihat orang di depan kita. Kita bakti sama orang tua kita teman-teman bukan karena orang tua kita, karena perintah Allah untuk itu. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Jadi mau orang tua kita jahat, bejat, tidak urus kita dari kecil, nggak ada urusan sama kita itu. Nggak ada urusannya sama sekali. Anak kita lahir cacat, mau apa, mau nakal, anak kita. Allah bebankan hukum badannya. Ada haknya, kewajibannya, kita lakukan itu. Saya Bahar bin Ali bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa menggungkam mulut saya. Pandai melihat keburukan dan kekurangan orang, tapi tak pandai melihat keburukan dan kekurangan sendiri. Sadar, siapa kalian? Malaikat? Bukan. Karena Allah SWT, suami istri juga begitu. Dan semua makhluk di depan kita seperti itu, termasuk pemimpin. Walaupun kamu hafal Quran, tapi otakmu dan nuranimu hilang, maka hanya menjadi mulut nyinyir saja kamu hidupnya. Kata Nabi SAW, Man ahana amiruhu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan hina dia. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi. Kayaknya banci itu. Pemirsa, terdakwa kasus penganiayaan Bahar bin Smith kembali disidang secara virtual di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. di sini kakak kayak Habib Bahar. Nih, ke Manado. Diusir sama orang Manado, disuruh pergi. Dan pergi juga akhirnya. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Mengatasnamakan dirinya Dzurriyyah Rasul, tapi memprovokasi rakyat, memprovokasi umat baginda Rasul untuk saling membenci satu sama lain. Yang mukul sampean bukan santri, bukan NU. Orang-orang dari luar Jawa sana itu pasti sampean ke sana, dipentung sampean di sana. Penceramah yang terkenal dengan ucapan kontroversialnya kembali meracau tak mendapat keadilan. Bahar bahkan sesumbar mengancam Presiden Joko Widodo setelah dirinya nanti bebas. Gimana Mas Habib? Habib tanggapannya gimana? Saya sampaikan ke Jokowi, tunggu saya keluar. Gimana Pak? Ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya keluar dan akan dia rasakan pedas dan Saya menasihatin saja. Dan ini lebih baik kita lakukan. Jangan mudah menghina pemimpin, teman-teman sekalian. Tidak boleh. Menghina fisiknya, menghina apalah, menghina jalur nasabnya. Tidak boleh ini, teman-teman sekalian. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya. Kata Nabi SAW, Man ahana amiruhu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan hina dia. Sidang Bahar bin Smith dalam kasus penganiayaan sopir taksi online kembali dilanjutkan. Bahar mengaku memukul korbannya sebanyak 3 kali. Bahar mengaku lupa di bagian mana ia melakukan pemukulan. Namun majelis hakim kemudian mengungkap dari hasil visum ada memar di kepala korban.
dengan modal pintar, tanpa akhlak, tanpa adab, tanpa sopan santun, seseorang bisa jadi mulia, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis, saudara-saudara.